dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang. Saya rasa kalau kronologi saya udah nggak pengen cerita karena hampir merenggut nyawa saya dan dia tidak mengaku. Hai, boleh sambil duduk nggak? Makasih ya. Yes. See you very soon. Dia lebih happy ya Mbak. Ada lagi dong, ada lagi. Nenek. Bertiga aja. Mas, ini bantu antar mama pulang dulu. Iya, udah masuk dulu. Jadi, pos, jadi gue. Ada Om Yance, ada Om Yance. Jadi. Edit. Boleh? Ya. Kalau kronologis awal, aku mungkin sudah sebutkan tadi ya di acara pagi-pagi Ambiar dan di Polvo. Tapi intinya sih, saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya, saya diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam untuk menyelamatkan diri. Saya masih bisa berdiri sekarang di sini, artinya kedepannya insya Allah kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa juga sama-sama dengan semua survivor atau penyintas KDRT ya, buat perempuan semua di seluruh Indonesia, saya pengen banget untuk mensosialisasikan bahwa kita nggak boleh takut untuk speak up. Kita harus juga punya sikap yang tegas untuk KDRT ini, karena jujur saya nggak pernah nyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita tuh ada di kehidupannya dia. Jadi saya rasa kalau kronologi saya udah nggak pengen cerita, karena kalau saya semakin mengingat itu saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur saya nangis karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8 udah mulai saya deg-deg, ya bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, aduh di mana nih? Siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depannya. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan ya Allah, supaya nggak sia-sia hidup saya di the rest of my life. Pasti ini ada maksud Allah. Insya Allah ke depan kalau pekerjaan saya bisa banyak menolong orang, khususnya korban KDRT. Saya bukan lawyer, tapi paling nggak dengan saya speak up, karena ini bisa terjadi sama siapapun, sama orang yang nggak bisa kita predik bahwa dia akan jahat sama kita, sama orang yang begitu saya sayangi, yang saya cintai luar biasa, tapi dialah yang hampir merenggut nyawa saya, dan dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan, dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri karena saya masih ada Feral atau Lavania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Jadi
Kadang saya bilang sama Allah, ya Allah berikanlah saya kekuatan, petunjuk dan hidayahmu ya Allah, supaya saya bisa terus bermanfaat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, meskipun ini rasanya pahit. Jadi saya berusaha untuk acceptance dulu dengan kejadian ini, dan saya memang berkomunikasi terus sama Allah. Memang banyak yang bilang saya harus ke psikolog, tapi saya lebih memilih, saya pengen sama Allah, saya pengen lebih banyak ngobrol di malam-malam sebelum saya tidur. Habis sholat isya saya bilang, ya Allah, sentuhlah hatinya supaya dia mengakui. Meskipun saya tahu di pengadilan tidak butuh pengakuan, karena alat bukti, saksi, barang bukti semua sesuai. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat, yang dia langgar sendiri janjinya demi Allah, demi Rasulullah, depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya, dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik, diminta baik-baik sebagai perempuan untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatan, tapi saya nggak heran. Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahan bahwa dia menyakiti saya, apalagi keluarga. Tapi saya bilang, ya Allah, hanya Kaulah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Sentuhlah hatinya supaya dia mau mengakui kesalahan, juga supaya jalan hidupnya dia bagus. Tapi kalaupun enggak, itu memang bukan jadi urusan. Dan insya Allah hari ini saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi, bagaimana untuk perceraian. Juga saya sudah mulai pelan-pelan kembali lagi, bisa kerja lagi, bisa percaya diri lagi. Makasih banget buat khususnya ibu saya, Mama Ayu, Mama saya, Papa Jimmy, adik-adik saya.